Inilah podcast Marasa. Ini tempatnya untuk kita berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Firmansyah, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai salah satu core values ASN, yaitu adaptif. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait adaptif, sebenarnya mengapa sih kita harus mengimplementasikan adaptif dalam kehidupan kita sehari-hari? Adaptif merupakan salah satu karakter penting yang dibutuhkan oleh individu maupun organisasi untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Terdapat alasan mengapa nilai-nilai adaptif perlu diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas-tugas jabatan di sektor publik, seperti diantaranya perubahan lingkungan strategis, kompetisi yang terjadi antar instansi pemerintahan, perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Lingkungan strategis di tingkat global, regional, maupun nasional yang kompleks dan terus berubah adalah tantangan tidak mudah bagi praktik-praktik administrasi publik, proses-proses kebijakan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan ke depan. Dalam kondisi di masa perubahan adalah suatu yang konstan, dengan nilai sosial ekonomi masyarakat yang terus bergerak disertai dengan literasi publik yang juga meningkat, maka cara sektor publik dalam menyelenggarakan fungsinya untuk memerlukan kemampuan adaptasi yang memadai. Perubahan lingkungan strategis ini menjadi sesuatu yang tidak dapat terhindarkan. Tidak ada satupun negara ataupun pemerintahan yang kebal akan perubahan ini. Pun demikian dengan Indonesia. Berbicara mengenai adaptif, perlu kita pahami bersama bahwa adaptif merupakan kemampuan alamiah dari makhluk hidup. Organisasi dan individu di dalamnya memiliki kebutuhan beradaptasi selayaknya makhluk hidup untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Kemampuan beradaptasi juga memerlukan adanya inovasi dan kreativitas yang ditumbuh kembangkan dalam diri individu maupun organisasi. Di dalamnya dibedakan mengenai bagaimana individu dalam organisasi dapat berpikir kritis versus berpikir kreatif. Pada level organisasi, karakter adaptif diperlukan untuk memastikan keberlangsungan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penerapan budaya adaptif dalam organisasi memerlukan beberapa hal, seperti diantaranya tujuan organisasi, tingkat kepercayaan diri, perilaku tanggung jawab, unsur kepemimpinan, dan lainnya. Dan budaya adaptif sebagai budaya ASN merupakan kampanye untuk membangun karakter adaptif pada diri ASN sebagai individu yang menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Perilaku adaptif merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan baik individu maupun organisasi dalam situasi apapun. Salah satu tantangan membangun atau mewujudkan individu dan organisasi adaptif tersebut adalah situasi VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Hadapi volatility dengan vision, hadapi uncertainty dengan understanding, hadapi complexity dengan clarity, dan hadapi ambiguity dengan agility. Organisasi adaptif yaitu organisasi yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan lingkungan dan mengikuti harapan stakeholder dengan cepat dan fleksibel. Budaya organisasi merupakan faktor yang sangat penting di dalam organisasi sehingga efektivitas organisasi dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapainya tujuan organisasi. Bila budaya organisasi telah disepakati sebagai sebuah strategi perusahaan, maka budaya organisasi dapat dijadikan alat untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya pemberdayaan budaya organisasi, selain akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Berbicara mengenai teori adaptif, Grindel menggabungkan dua konsep untuk mengukur bagaimana pengembangan kapasitas pemerintah adaptif dengan indikator-indikator sebagai berikut. Pertama, pengembangan sumber daya manusia yang adaptif. Yang kedua, penguatan organisasi adaptif. Dan yang ketiga adalah pembaharuan institusional adaptif. Terkait pembangunan organisasi pemerintah yang adaptif, Neo dan Chan telah berbagi pengalaman bagaimana pemerintah Singapura menghadapi perubahan yang terjadi di berbagai sektornya. Mereka menyebutnya dengan istilah dynamic governance. Menurut Neo dan Chen, terdapat 3 kemampuan kognitif proses pembelajaran fundamental untuk pemerintahan dinamis yaitu berpikir ke depan, berpikir lagi, dan berpikir lintas. Selanjutnya, Lisa Valikangas pada tahun 2010 memperkenalkan istilah yang berbeda untuk pemerintah yang adaptif, yakni dengan sebutan pemerintah yang tangguh atau resilient organization. Pembangunan organisasi yang tangguh menyangkut 5 dimensi yang membuat organisasi kuat dan imajinatif, seperti kecerdasan organisasi, sumber daya, desain, adaptasi, dan budaya. Berbicara mengenai pengimplementasian adaptif dalam lingkungan Indonesia, seperti yang kita ketahui bersama bahwa COVID-19 masih merebak di Indonesia. Sebagai bentuk pengimplementasian nilai adaptif di lingkungan Indonesia pada era pandemi, Indonesia telah membuat aplikasi Peduli Lindungi.
Kondisi pandemi membuat pemerintah berupaya mencari solusi paling efisien untuk memastikan mobilitas penduduk dapat terpantau dan dikendalikan dengan baik. Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Aplikasi ini mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat teridentifikasi. Penggunaan aplikasi ini juga dapat membantu menotifikasi jika berada di keramaian atau berada di zona merah, yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang terinfeksi COVID-19 positif atau pasien dalam perawatan. Yaitu area atau kelurahan yang sudah terdata bahwa ada orang terinfeksi COVID-19 positif atau ada pasien dalam pengawasan. Pada saat masyarakat mengunduh aplikasi ini, sistem akan meminta persetujuan pengguna untuk mengaktifkan data lokasi. Dengan kondisi lokasi aktif, maka secara berkala aplikasi akan melakukan identifikasi lokasi pengguna serta memberikan informasi terkait keramaian dan zonasi penyebaran COVID-19. Hasil tracing ini akan memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi siapa yang perlu mendapat penanganan lebih lanjut agar penghentian penyebaran COVID-19 dapat dilakukan. Sehingga semakin banyak partisipasi masyarakat yang menggunakan aplikasi ini akan semakin membantu pemerintah dalam melakukan tracing dan tracking. Demikianlah pembahasan singkat terkait salah satu core values ASN yaitu adaptive. See you next video. Inilah podcast Marasa. Ini tempatnya untuk kita berbicara.